Hai, kembali lagi di Bijang Silo. Masih bersama saya, Cynthia Fadila Rahmi, dan dua partner podcast saya. Saya Muhammad Antariksa. Dan saya Salis Nurseta. Rismawan. Nah, mas-mas semuanya, kali ini nih kita akan membahas satu berita atau fenomena yang lagi viral banget nih. Jadi ada Tenang dong, sabar. Belum. Sabar, jangan menggebu-gebu. Belum dilempar. Yeah. Nah, jadi itu ada satu kasus perempuan yang disekap selama 3 tahun sama pacarnya. Dan ternyata setelah 3 tahun ditemukan dia disekap, keadaannya hari ini tuh dia sampai mengalami buta permanen karena disiksa secara terus-terusan sama pasangannya ini. Nah, dia itu, orang keluarganya taunya si perempuan ini tuh ada di Jakarta. Karena kenapa bisa kayak gitu? Karena selama ini si pelaku ini tuh cosplay jadi dia untuk balesi pesan-pesan dari keluarganya. Jadi sampai keluarganya taunya dia kerja di Jakarta. Kan parah banget ya, kayak ini bukan manusia deh. Iya, betul. Salmon, bukan. Iya. Nah, iblis laut. Emang kurang ajar ya. Betul. Nah, sekarang nih mumpung ada mas-mas semuanya, kita akan bedah ini nih mas ya. Nah, kalau misalnya dari kacamata mas-mas sebagai lawyer, sebenarnya nanti itu kelakuan orang ini, tindak laku dari pelaku ini tuh bisa dijerat pasal apa mas? Kasus Banyak ini, ya mas ya? Kasus ini ramai banget ya. Iya. Saya ramai banget. Jadi kebetulan beberapa waktu terakhir ini kan kita sempat nggak terlalu banyak kasus ya yang lagi viral itu lebih ke kasus negara ya kan. Nah, untuk beberapa hari ini memang timeline berita kita ini berita ini ya bukan sebuah berita yang bagus, ini sebenarnya sebuah berita yang sangat menyedihkan ya. Karena sudah tersebar juga fotonya di sosial media, kita udah lihat itu perbuatan yang ya itu sepertinya bukan manusia ya. Iya, bukan manusia. Jadi sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal manusia gitu. Terus itu kita sebelum bahas ini kita turut prihatin ya terhadap kasus ini. Semoga menjadi pembelajaran dan kita melalui podcast ini kita coba membuat terang lah ya kasus ini seperti apa, dan ini semoga bisa jadi masukan hukum juga bagi aparat penegak hukum besok ketika melakukan penyidikan sampai ke majelis hakim. Karena kasus ini kalau saya bilang tindak pidananya terlalu banyak. Iya. Bahkan sampai nggak bisa dihitung tindak pidana yang terhitung. Kita coba ini yang kita kasat mata aja ya kelihatannya, dan buktinya sudah cukup jelas. Pertama penculikan. Iya. Penculikan tuh ya. Kemudian penganiayaan berat. Penyekapan juga. Kemudian di situ ada kekerasan seksual juga. Kemudian di situ ada sampai ke UU ITE ya. Dia mencoba mengambil alih itu ya. Mengambil alih seolah-olah itu dirinya kan, itu termasuk juga dalam UU ITE. Terus juga itu bisa juga nanti dijerat ke arah percobaan pembunuhan. Nah, banyak banget, dan ini saya mungkin baru menganalisa sekitar 6 tindak pidana yang berkaitan sama kasus ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan lagi jangan-jangan akan nambah. Dan juga harapan saya ya kalau bisa digebuk banyak pasal di kasus ini gitu. Ini ya bisa berlapis-lapis, bisa nggak sampai dia jadi seumur hidup gitu mas? Nah, ini kembali lagi nanti ke konstruksi dakwaan dan tuntutannya ya. Tapi kalau kita konsep hukumnya mungkin dia lebih ke kumulatif nanti. Jadi ditambah-tambah gitu ya? Kayak gitu. Cuman kalau dari pasal yang ada ini ya kita belum tahu nanti mengarah kemana yang paling kuat. Cuman ini makhluk hidup ini bisa dijerat dengan banyak sekali pasal karena tindakannya ini udah keterlaluan gitu loh. Keterlaluan sampai ada yang mengibaratkan
perlakuan hewan kita kepada hewan aja tidak seperti itu. Iya, nggak separah itu ya. Ya. Sejahat-jahatnya kita sama ikan. Ya. Setelah itu kan kita goreng ikannya, Iya, ya kan. kita makan. Tapi kita belum pernah ada yang melihat orang nyiksa ikan kan sampai 3 Kalau tukang lele tahun. tuh, Tapi kan setelah dia dipukul kan oh udah iya, digoreng dijual, kan. digoreng ya. Dimanfaatkan. Itu sejahat-jahatnya manusia ya dalam konteks kita memperlakukan hewan untuk kita makan sendiri, kita seperti itu. Nah ini bisa sampai 3 3 tahun. tahun. 3 tahun konteksnya hanya menyiksa. Menyiksa. Itu kan benar-benar ya menggoncang ini ya nurani kita sebagai manusia gitu loh. Karena case-case yang ada dan sejauh ini yang membuat saya kayak waduh kok bisa kayak gitu ya, paling cuman sekedar pencabulan ya kan. Terus yang kadang yang mengguncang nurani kita kan sebatas pencabulan anak kecil, kemudian kaitan sama apa namanya mutilasi yang seperti itu kan. Nah ini baru kali ini juga saya tahu yang sampai ada dipotong organnya ya sampai buta, ini terlalu parah itu. Iya. Mohon maaf sampai wajahnya itu kayak gak berbentuk gitu Mas. Iya betul. Kasihan sekali sebenarnya. Iya, betul. Iya sih Mas. Nah, kalau sampai mengalami buta permanen ya Mas ya. Nah, kaitan buta permanen ini Mas, nanti ketika di pengadilan bisa nggak sih pelaku nih ngeles kayak ya saya nggak ada niatan untuk buta, tapi ternyata akibatnya tuh jadi buta. Tapi di awal saya nggak niat untuk bikin buta. Harusnya itu nggak bisa jadi alasan ya. Soalnya kalau dia melakukan penyiksaan terus penganiayaan berat, dia di situ dia udah salah ya. Kemudian dia juga bisa memperkirakan kalau dia penganiayaan kayak gitu tuh pasti akan mengakibatkan kebutaan, itu dia udah pasti tahu itu loh. Ya sih. Jadi nggak bisa dia ngeles kayak gitu, Mbak. Dengan sengaja ya, apalagi ya. Kayak gitu sih menurutku. Ya karena kalau kita kan dihukum pidana, mungkin itu pemikiran kita dalam konteks orang hukum ya. Orang hukum kayak membuktikan gimana sih ada nggak celahnya ya kan cara berpikir kita orang hukum kan. Cuman dalam case ini saya rasa ini terlalu terang ya, terlalu terang. Jadi kita ini kan dihukum pidana namanya dolus eventualis. Jadi secara sengaja dan dia secara sadar bahwa yang namanya kita tanpa harus berpikir medis, ketika kita melukai mata, maka kita sudah tahu itu pasti akan buta. Ya kan? Jadi kalau dia melakukan ngeles, misal dia menggunakan alasan emosi. Nah, emosi itu kan ada jarak antara sebuah emosi terjadi dan tindakan itu terjadi. Jadi kita tidak mungkin kan antara sebuah emosi itu langsung tangan ini melayang. Iya. Ya, kalau tindakan emosi itu tangan melayang, itu saya masih agak lebih lebih masuk akal gitu loh. Emosi tangan langsung teplak. Oke. Nah, di sini ada perbuatan lain. Dia ada menggunakan senjata tajam ya. Artinya dia ada runtutan kegiatan dia sebelum melakukan perlukaan terhadap matanya. Berarti kan ada kemampuan dia berpikir. Aku ngelukain apa nih? Itu nggak bisa dikatakan sebagai tersulut emosi. Kalau tersulut emosi paling mentok saya tampar lah. Kalau ditampar, tersulut emosi tampar langsung. Lah ini kan ada mempergunakan alat. Ini nggak masuk kalau dalam konteks hukum pidana. Menggunakan alat itu sebagai sebuah sulutan emosi. Nah itu kita bisa lihat di case-case pembunuhan misal. Itu banyak yang ketika dia menyiapkan senjata tajam itu berbeda antara dia membunuh, memukul, kemudian tidak sengaja dia mati. Sama orang itu sempat dibilang bawa senjata tajam untuk jaga diri itu. Terus dia tiba-tiba membunuh dengan alasan emosi. Itu tetap nggak bisa. Itu konstan ya dari putusan jurisprudensi yang ada di Indonesia terkait dengan penggunaan alat itu, ada upaya yang tidak bisa dihitung sebagai sebuah alasan tersulut emosi gitu. Berarti ini case close ya. Alasan apapun dia tetap salah. Iya. Ya siapa tahu teman-teman tuh nanti di luar sana akan ngawal kasus ini. Betul. Biasanya kan akan terbuka ya Mas ya, keterangan-keterangan terdakwa. Nah, jadi teman-teman semua bisa mempelajari bahwa saya nggak ada alasan apapun untuk dia mengelak kaitan apa yang sudah dia perbuat. Iya. Dia juga tim hukumnya udah
rame ya yang bakal backup kasus ini. Karena terakhir saya tahu dari Hotline 911 udah backup. Nah, terus Mas, kan ada di kronologinya di berita itu kaitan dia tuh kan pindah kos berkali-kali ya, tiap bulan itu berpindah secara berkala. Nah, ada salah satu warga kosnya yang sudah indikasi curiga karena si pelaku ini suka bawa sajam masuk ke rumahnya, tapi dia tuh nggak melapor. Nah, warga-warga yang kan ini maksudnya lalai ya Mas ya, dia udah tahu orang sajam tapi nggak terlalu kritis. Nah itu bisa nggak sih Mas, mereka tuh juga dijadikan pelaku karena kelalaiannya mereka? Kalau itu sebatas, kalau menurut saya ya, mungkin tetangga-tetangga itu dia mungkin lihat ya dia bawa sajam itu, tapi untuk apakah seorang dia melihat bawa senjata itu juga belum tidak serta-merta bisa putus kayak gitu Mbak. Jadi yang bisa dikatakan pembiaran itu ketika terlihat mata langsung gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi ketika ada orang nih bawa sajam mau nusuk seseorang gitu ya, dia lihat langsung tuh orangnya, tapi dia melakukan pembiaran tuh, nggak mencegah atau nggak melapor apa, itu bisa dia dikatakan pembiaran. Tapi kalau katakanlah seperti itu, tetangga itu ya, dia nggak tahu kan di dalam itu ngapain ya, itu susah sih untuk mengatakan dia melakukan pembiaran gitu ya Mas ya. Ya saya sih sepakat ya, cuman saya lebih melihat kalau dalam case ini kita ada beberapa fakta baru juga yang terungkap ya. Katanya juga penjaga kos juga sempat tahu juga ya kan, dan juga ada beberapa saksi yang mengatakan diancam. Nah, jadi dia tuh sangat arogan gitu ya, jadi ada fakta-fakta ini kita juga belum tahu ya, fakta ini hasil dari penyelidikan polisi yang resmi atau masih simpang siur ya. Karena kan pelaku juga baru tangkap kan. Jadi kita belum tahu fakta apa yang realnya seperti apa. Cuman dari beberapa media yang kita baca, ada beberapa saksi yang sudah mulai memunculkan fakta bahwa adanya ancaman. Nah, itu mungkin kalau kita bilang masyarakat apakah lalai, ya pertama ini jadi koreksi kita juga secara bersama bahwa sebenarnya bukan cuman masyarakat yang lalai. Sebenarnya di sini ya ini sudah jadi kesalahan kita bersama ya di warga Indonesia, karena ya kita harus akui bahwa dalam kejadian ini ya ini mengingat kejadiannya di kamar di the kos ya. Jadi artinya ada tetangga di situ. Ada tetangga di situ, ada masyarakat di situ, ada juga peran negara melalui Babin Kamtipmas, ada peran kita juga dalam hal masyarakat secara utuh bahwa di sini kita lalai. Nah, khususnya di sini juga negara juga gagal juga dalam melindungi warganya kan dalam kejadian ini sampai terjadilah seperti ini. Nah, cuman terlepas daripada kejadian ini salah siapa, yang jelas kejadian ini jadi sebuah parameter seberapa aware-kah kita sebagai warga terhadap lingkungan kita. Ya saya terus terang, saya dulu di beberapa podcast sebelumnya saya pernah membahas tentang ada kasus kita nemu maling ya, waktu itu case-nya Hogi ya. Ya, ketika ada orang yang mempertahankan haknya untuk begal, kemudian dia jadi tersangka. Nah, ini saya sempat bilang, ini kalau presiden buruk ini berlanjut, bahaya banget. Semua orang bakal apatis di sini. Iya. Apakah dampaknya jadi seperti ini kita nggak tahu ya. Iya. Karena bisa jadi banyak orang yang berada di luar kasus ini atau berada di dalam kasus ini tahu, cuman dia tidak berani melapor dengan alasan, alah aku malas ikut-ikut. Kenapa? Nanti takutnya, nanti apa-apa diperiksa, malah aku nanti jadi tersangka pencemaran nama baik. Banyak hal yang dipikirkan oleh masyarakat umum terhadap perspektif dia terhadap sebuah kasus pidana. Karena apa? Banyak sekali saya bilang, nggak cuma kasus Hogi, bahkan dulu kasus Prita Mulyasari di zaman dulu sampai ke orang-orang yang notabene berada standing di posisi yang benar, tapi terkriminalisasi sehingga menciptakan sebuah
efek domino di masyarakat, kita lama-kelamaan tidak sudah menjadi apatis terhadap kondisi lingkungan sekitar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua juga bisa jadi ini kita ada fakta juga 3 bulan sekali ya katanya pindah ya dia. Iya. Nah, itu juga kemungkinan kalau di masyarakat sudah aware di situ dan mulai mungkin kepo terhadap kejadian ini sehingga dia mulai merasa terancam pindah. Nah, kita nggak tahu nih sampai sekarang ya, tapi ini jadi koreksi kita bersama dan harapan saya dengan adanya kejadian yang ada di Indonesia masalah ditersangkakan itu jangan sampai menjadi presiden buruk buat kita dan kita jangan sampai apatis terhadap lingkungan sekitar. Ya kayak gitu sih kalau dari saya. Nah tapi kan apa yang sudah terjadi di masyarakat kan begitu ya Mas ya. Mereka takut lapor karena emang stigma masyarakat tentang APH itu masih kayak aduh nanti diperibet deh, aduh nanti kita keseret-seret deh. Terus takutnya mereka nggak punya perlindungan yang cukup ketika pelaku menyerang balik. Nah sebenarnya hal kayak gitu tuh bisa nggak sih Mas untuk untuk ditamengi, bisa nggak masyarakat tuh kayak supaya masyarakat tuh terbuka dan lurus lagi gitu loh pemikirannya. Ya kalau menurut saya ya jangankan jauh-jauh ke perkara yang besar ya, kayak misalnya ya Mas, katakanlah kayak ada kecelakaan gitu, kadang orang-orang itu pada takut dulu untuk mendekat misalnya ya, gak usah lah nanti jadi saksi ditanya-tanyain malah repot kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya gimana ya biar perspektif masyarakat itu nggak seperti itu ya, bisa dimulai dari teman-teman APH ya. Jadi dalam penegakan hukum atau penyelidikan suatu kasus itu harus benar-benar digali benar dulu yang di saksi-saksi yang ada di situ siapa saja kayak itu, dan memberikan kepastian bahwa masyarakat itu yang memang tidak bersalah itu ya aman gitu loh. Jadi masyarakat lebih percaya kalau kayak gitu dengan APH kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus adil, kemudian fair. Ya selama ini juga beberapa teman-teman APH juga sudah melakukan sih ya. Cuma untuk perspektif masyarakat ada ya masing seperti itu Mas, Mbak. Ya betul sih. Saya mengalami betul itu kalau kita kan di penegak hukum pasti kita kesulitan cari saksi. Iya kan? Kalau case-nya kita sendiri case kita sendiri aja kita susah mau cari saksi dengan alasan apa? Pada takut. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya ini nggak sih Mas, sebenarnya saksi-saksi ini ketika mereka jadi saksi pelapor atau saksi terlapor, mereka dipanggil kepolisian atau mereka cukup melaporkan keadaan. Nah, itu tuh sebenarnya mereka tuh bakal dilindungi nggak sih hak mereka, kayak takutnya tuh mereka keseret, terus takutnya juga mereka malah jadi tersangka, terus takutnya lagi mereka malah pelakunya tahu ini nih yang laporin aku, terus malah kayak diancam kayak gitu. Sebenarnya mereka dapat nggak sih perlindungan itu? Kalau kita bicara perlindungannya di atas kertas ya, kita udah punya lembaga sendiri namanya LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian dari konteks kejadian di tindak pidana lain kayak pelecehan seksual atau perempuan, itu udah ada lembaga-lembaga dari dari ini dari Komnas Perlindungan Anak. Ya itu banyak sekali ya sebenarnya. Bahkan sampai ke level paling bawah itu adalah organisasi masyarakat yang diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan terhadap kaum-kaum yang rentan itu. Nah, tapi kalau kita tarik secara luas, semua orang itu sebenarnya bisa dilindungi dengan LPSK. Ya. Terus ada juga mekanisme laporan di polisi itu juga nggak harus nyebut nama. Kenapa? Ada mekanisme laporan aduan masyarakat, ya kan? Jadi tanpa kita harus menyebut sebagai kita pelapor dalam hal ini nama saya pribadi, itu bisa. Ada mekanisme itu sudah. Cuman memahamkan ini di masyarakat ini perlu kita podcast kayak gini, perlu dari kepolisian untuk turun langsung ke masyarakat bahwa kita menjaga masyarakat itu nggak bisa cuman mengandalkan dari kepolisian aja, tapi kita juga butuh informasi dari masyarakat. Nah, makanya ada namanya format aduan masyarakat. Nah, harapan saya ini bisa membumi di masyarakat sehingga masyarakat ini bisa menjadi saling jaga antara keluarga ini sehingga terjadi sebuah ekosistem penegakan hukum yang baik. Karena
kalau kita bicara struktur hukum itu kan bukan cuma melibatkan isinya hukum. Kalau kita bicara undang-undang sudah terlalu sempurna gitu dan bukan sempurna ya, tapi terlalu banyak substansi hukum kita sudah terlalu banyak, infrastrukturnya sudah ada, budaya. Kita kan krisis budayanya itu. Nah, budaya sekarang saya terus terang aja bilang apatis gitu. Karena apa? Karena ini dampak dari negara juga membuat ketakutan di masyarakat yang kita lihat sendirilah fenomena beberapa waktu yang lalu kita kritik habis-habisan masalah hoki gitu loh. Nah, jadi ya kalau kita bicara instrumen ada, cuman memahamkan masyarakat bahwa instrumen ini aman atau jangan-jangan cuma di atas kertas gitu. Nah, terus seberapa cepat respon dari LPSK itu kita belum tahu. Misal nih, saya tanya ke masyarakat, ini saya nanti kalau sudah ngelapor LPSK-nya kapan datang? Jangan-jangan 2 hari berikutnya atau berapa hari berikutnya, kita nggak tahu itu loh. Masyarakat harus tahu ketika dia membutuhkan LPSK pengamanannya secepat apa gitu. Jangan-jangan harus bersurat dulu. Kita nggak tahu. Bahkan saya secara pribadi aja nggak tahu berapa, karena belum pernah jadi ini ya pasiennya LPSK kan. Berapa waktu sih LPSK tuh bakal mengawal kita dan berapa lama sih pengawalannya gitu. Itu kayak gitu aja kita juga nggak tahu. Tapi ya kita bicara instrumen, Indonesia sudah sangat mengamankan, bahkan sebagian memberikan reward di dalam rezim perlindungan saksi dan korban tuh. Kita sebagai pelapor sebagai partisipan di masyarakat yang tahu ada yang tidak pidana tuh, setahu saya ada rewardnya dari negara. Nah gitu. Jadi teman-teman semuanya untuk nggak usah takut kalau mau melapor atau apa, ya sebenarnya teman-teman banyak-banyak aja untuk mulai mempelajari ya Mas ya. Mulai baca-baca lah. Kalau kan sekarang udah ada AI. Teman-teman bisa nanya, kalau aku melapor, aku dapat perlindungan apa ya? Terus prosedurnya gimana ya? Jadi kayak biar teman-teman tuh enggak ketakutan karena ketidaktahuan mereka. Iya, betul. Tuh. Nah, terus nih Mas, kan kaitan dia membalas keluarganya nih, gitu kan. Nah, nanti dari segi UU ITE itu membuktikannya gimana, Mas? Bahwasanya selama ini dia jadi admin HP-nya si cewek ini. Jadi admin ya? Jadi admin yang tanpa disuruh. Kalau membuktikannya ya terbukti kan selama ini gitu. Jadi enggak apa-apa. Enggak ada suara dari sana kaget gitu. Ya kalau menurut saya gimana membuktikannya? Ya terbukti berarti selama 3 tahun itu Mbak tersebut memang disekap, dianiaya, dan dia tidak memegang HP-nya, dan yang membalas ya yang pelakunya itu gitu. Karena selama ini kan wajarnya seorang manusia ya, apalagi perempuan ya, itu kan dia harusnya ingin ketemu orang tua atau saudara gitu, pulanglah gitu. Nah, yang menjadi tanda tanya itu kenapa kok selama 3 tahun ini dia nggak pernah pulang gitu loh. Itu kan bisa jadi bukti petunjuk lah ya Mas ya, untuk membuktikan bahwa HP itu dikuasai oleh pelaku gitu. Gitu Mas. Kalau Mas Hanta gimana menurut Mas? Kalau saya sih memang kalau kita bicara pembuktian terkait dengan penggunaan ini memang sudah masuknya agak teknis ya untuk membuktikan itu. Nah, jadi kalau saya strateginya kita dari masukan saya sebagai APH, bagaimana cara penyidik bisa menggali pengakuan. Jadi pengakuannya kayak gimana caranya? Ya, itu bukan dari keilmuan saya gitu, tapi kita harus bisa gali bahwa dia ngaku dia pakai HP-nya. Udah, karena memang konteks pembuktian dalam hal ini susah ya, karena yang bersangkutan juga dalam kondisi yang tidak baik ya untuk membuat pernyataan atau BAP ya. Kita gali habis-habisan aja di di terlapornya ini, di tersangka ya udah ya, dia kan udah DPO kan, itu harus digali karena pembuktian memang agak rumit. Cuman kalau dia udah ngaku ya udah sikat selesai. Ya kan siapa tahu nanti teman-teman di luar sana tuh ada yang HP-nya disadap pacarnya tapi dia nggak ngerti nih kalau kayak gitu kita kasih masukan deh. Kasih masukan. Jadi kalau kayak gitu dalam prakteknya kadang mereka ini harus membuat dulu laporan gitu loh. Bahwa dari sadap. Cuman
problem yang ada kita di lapangan, kadang kayak gitu harus membuktikan suatu bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ini agak susah dalam prakteknya ya. Bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perkara itu bisa jalan kalau dalam ITE ya. Siapa tahu teman-teman tuh kan sekarang tuh laki-laki tuh ya maaf ya, bukan apa-apa, tapi laki-laki tuh kan zaman sekarang tuh beraneka ragam, beraneka bentuk. Hayati Iya maksudnya beraneka bentuk ketika mereka tuh overprotective kan. tentang hubungan tuh ya nggak cuma berita-berita yang besar, berita-berita yang kecil yang seliweran tuh juga laki-laki toksik tuh banyak banget gitu loh, ya kan? Sekarang tuh lagi tren laki-laki mau kondo yang nggak mau bayar sama laki-laki toksik yang suka sadap menyadap gitu. Iya. Nah itu kayak susah Kan ya. biasanya tuh perempuan-perempuan tuh tahu laki-laki yang kayak gitu, terus mereka takut. Nah mereka tuh meminta pertolongan untuk lepas dari laki-laki ini tuh loh. Siapa tahu ada nih teman-teman semua di sini yang nonton podcast ini terus mereka merasakan itu. Nah mereka bisa ngapain? Bisa datang ke kita cari celahnya buat memberhentikan itu. Enggak, kita belum tentu ya upayanya pelaporan, karena kita bisa jadi goalsmu apa? Goalsmu berhenti dari hubungan itu, kita bisa berhentikan itu. Bisa bantu untuk, tapi emang kalau misalnya ada satu organisasi atau apa sih kayak ya organisasi masyarakat gitu yang jasa masyarakat yang mana mereka tuh apa ya kayak memberikan jasa untuk berhenti, untuk lepas dari hubungan toksik itu termasuk keahlian kita juga. Iya nggak sih? Akhirnya banyak orang yang terselamatkan. Betul. Kita angka perceraian bisa kurang. Betul. Tindakan preventif. Kita nggak akan membawa itu ke masalah hukum biasanya. Kita coba melakukan cara yang lain ya untuk menghentikan hubungan toksik ini. Bisa bantu ya. Bisa bantu. Ya semoga one day ada lah itu ya jasa-jasa seperti itu. Iya bisa. Ya jasa yang bisa memulihkan memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan bisa. Menghentikan hubungan bisa. Ya biar nggak ada korban-korban lain gitu Betul. Ya semoga aja ada ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada, kalau nggak ada teman-teman bisa hubungi Mas Antariksa. Ya. Dan Mas Halis juga. Dan Mas Halis. Ini pakar loh padahal. Pakar menghentikan hubungan. Nah, terus nih Mas, andai ternyata dia itu hanya dihukum dengan, kan sekarang mentok tuh di 20 tahun ya Mas ya. Ternyata dia sampai 20 tahun tok nih. Nah, apakah seimbang dengan hal yang udah dirasakan sama korban, kayak dia kan jadi buta permanen ya. Kalau bicara hukuman ya, memang ironisnya di dalam pasal-pasal kita di Indonesia itu tidak sampai ke hukuman yang saya cek ini, tidak ada yang mengarah ke seumur hidup ya, kayaknya ancaman maksimalnya. Jadi ya kita harus konsekuensi juga sebagai negara hukum kaitan sama ancamannya sekian ya, mau nggak mau penuntut umum juga akan menuntut sebagaimana yang tertulis di dalam undang-undang kan. Nah cuman saya mau memberikan pandangan aja kepada aparat penegak hukum besok ketika melakukan penegakan hukum di dalam kasus ini, kita harus berperspektif korban ya. Dalam kasus ini saya yakin ada asas praduga tidak bersalah ya. Tapi untuk kali ini enggak. Saya rasa praduga tidak bersalahnya coba kita geser deh. Kita geser dulu lah ya. Ini udah berduga salah. Saya nggak tahu ya ini salah atau tidak saya sampaikan dalam podcast ini. Tapi kalau saya berpendapat ketika ada suatu asas praduga tidak bersalah itu dia konteksnya apa, ya kan? Konteksnya apa? Itu tergantung daripada penerapan hukum yang case itu gitu loh. Untuk case ini saya beranggapan kayaknya ini nggak perlu praduga tak bersalah. Sama sepertinya standing position saya terhadap korban-korban pelecehan seksual. Terhadap pelaku, saya sudah standing position, saya tidak akan menganggap pelaku adalah orang yang kemungkinan tidak bersalah. Tapi untuk khusus pelecehan seksual, saya akan standing with si korban gitu. Betul sih. Karena ada gap antara position antara pelaku dan korban di dalam beberapa kejahatan. Dalam hal ini kelihatan banget di sini ada gap kekuasaan antara pelaku dan juga korban.
pelaku ini saya bilang punya kekuasaan penuh terhadap korban. Kenapa saya bilang kayak gitu? Orang yang disiksa 1 hari aja itu sudah cukup untuk kita bilang bahwa itu akan trauma seumur hidup. Ini 3 tahun. 3 tahun nih. Kita belum bicara dia kehilangan apa saja di situ. Kita belum bicara kecacatan apa yang dia rasakan nanti dalam melanjutkan hidupnya. Kita masih mau berpikiran asas praduga tidak bersalah. Untuk kali ini, case ini sih saya nggak sependapat. Kan terserah saya berargumen seperti apa ya. Orang hukum. Argumen saya. Iya kan, hukum saya buat argumen sendiri kan dalam hal ini. Saya yakin argumen ini juga banyak akan diamini oleh netizen gitu loh. Karena apa? Saya tidak cukup alasan untuk berpikir positif di dalam kasus ini. Pikiran liar masyarakat yang mungkin 1 orang aja di ujung dunia berpikiran, jangan-jangan dia ikhlas. Ada mungkin nggak kira-kira ada orang berpikir? Pasti ada sih. Pasti akan ada orang di pojok dunia sana yang tiba-tiba teriak, jangan-jangan dia itu merasa bahwa itu adalah sebuah kecintaan. Bentuk wujud cintanya dia mau kayak gitu kan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita tahu ada kelainan seksual yang seperti itu yang melakukan hubungan dengan kekerasan. Dia bisa aja menggunakan pola berpikir seperti itu. Tapi itu perlu dipahami bahwa kalau itu wujudnya cinta itu membuat sesuatu itu berkembang. Tapi kalau dia sudah tidak berkembang, ini wujud cinta apa yang menyebabkan hilangnya mulut? Wujud cinta apa yang menyebabkan mata itu buta? Cinta apa sih yang bisa dideskripsikan dalam sebuah kekerasan? Kalau kekerasan tadi ada yang bilang ya, di dalam kasus yang tadi saya bilang. Tapi kan sampai akibatnya ada. Ini akibatnya ada. Dia kehilangan fungsi tubuhnya. Itu tidak bisa dikatakan cinta gitu. Bahkan saya bilang di dalam case ini, seharusnya ini bisa tidak terjadi sejak awal. Kenapa? Karena buat teman-teman sekalian, ini ya jadi warning juga, ada istilah red flag. Ya red flag nih. Kayaknya dari awal menurut saya pribadi ya, ini saya nggak tahu kasusnya kayak gimana kan yang real terjadi ya. Tapi sepertinya red flag dari laki-laki yang tadi sempat disampaikan Mbak Cynthia yang toksik kayak gitu, kayaknya melekat di makhluk hidup pelaku ini gitu. Kayaknya ya. Itu menurut saya udah bukan toksik sih, kayak psikopat loh. Psikopat. Nah, menarik nih untuk bahas psikopat. Yang menarik di dalam kasus ini dalam sudut pandang kriminolog ya. Kriminologi, kita juga harus berpikiran dari sudut pandang pelaku nih. Ya kan? Pelaku ini berbeda halnya agak berbeda dari kasus-kasus yang sejenis. Misal kalau kita bicara orang benci dimatikan ya orang itu, ya kan? Ini dia punya kenikmatan tersendiri untuk menyiksa. Sepertinya itu yang terjadi. Maka ketika ini jadi apakah ini psikopat atau tidak, saya juga agak bingung gitu. Iya sih. Apakah orang ini jangan-jangan melakukan ini secara sadar gitu loh? Karena dia tidak ada keinginan untuk membunuh loh, sampai di level dia ngantarin ke rumah sakit kan? Coba. Ini kan nggak make sense di kepala saya gitu. Apa sih tujuan dari motif orang ini melakukan itu gitu loh? Apakah benar-benar jangan-jangan ada efek cinta tadi gitu loh? Kalau dia benar-benar psikopat, saya rasa tidak sampai diantar deh ke rumah sakit, atau dia sekalian aja disiksa dengan cara dibunuh gitu loh. Dan ini 3 tahun gitu. Nah, tapi Mas, kalau dari sudut pandangnya Mas semuanya, sebenarnya itu apa sih motifnya dia? Kayak apa ya yang kebayang nggak sama pemikiran manusia normal? Ya, kalau misalnya dikatakan psikopat sampai membunuh itu ya enggak, karena tadi kata Mas Antariksa dia sempat nganter ke rumah sakit. Iya, itu kan aneh ya menurut saya. Kalau dia punya kelainan seksual misalnya, itu juga sebenarnya aneh juga gitu loh. Ya, terbatas juga kan. Seharusnya dia cuman tidak sampai menghilangkan organ. Iya. Kan ini mulutnya kan nggak ada lagi ya. Jadi ini mata ya kan itu juga nggak masuk ya. Iya.
nggak tahu ini deskripsinya kayak apa Iya, ya. mendeskripsikannya. Tapi aku kepo sih, aku ingin tahu kenapa orang ya nanti kita pasti ada pakar-pakar psikolog atau dari pihak kepolisian kan yang akan ngecek kesehatan mereka. Iya. Jadi biar kita tahu nih kalau ada orang punya penyakit kayak gini, ciri-cirinya kayak gini, supaya kita tuh terlindungi dari orang-orang. Kita lebih hati-hati ya. Ya, sebenarnya kan tadi saya sempat bilang kalau ada kisah ini mungkin kalau kita bicara tentang kejadian di dunia ya, ini mungkin bakal bisa masuk sih jadi objek penelitian gitu loh. Kenapa? Karena ada sebuah peneliti yang dia fokus untuk meneliti kisah-kisah pembunuh berantai di dunia. Nah ini bakal juga bisa masuk karena ini mungkin bakal menjadi cerita dan objek penelitian yang sangat menarik karena twist dari cerita ini adalah dia bawa dia nggak dimatikan, dia masih dirawat, ya kan? Dia masih dirawat, kemudian dia juga diantar di rumah sakit. Gitu. Apa motifnya, ya kan? Dan ada kalau teman-teman sebenarnya kenapa sih perempuan ini bisa dikatakan tidak kok bisa tidak kabur? Kan ada pertanyaan-pertanyaan liar masyarakat ya. Kok bisa dia 3 tahun itu tidak kabur, ya kan? Atau dia tidak minta tolong ke tetangganya, mungkin bisa jadi sudah tapi dia disiksa atau seperti apa ya, nggak kuasa nggak ada kuasa di sini. Nah cuman yang jadi highlightnya ini sepertinya perempuan ini juga sudah berada di invisible prison, jadi sebuah penjara yang tidak terlihat. Jadi dia bukan cuman dikekang fisiknya, dia itu kan tidak dikekang fisiknya ya, artinya dia tidak dipenjara. Padahal dia tinggal keluar mungkin bisa, teriak bisa gitu, tapi dia tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena kemerdekaannya terhadap berpikir itu juga sudah nggak ada. Atau dia sudah kena intimidasi secara mental. Iya, sampai dia tidak punya lagi kemerdekaan untuk bisa berpikir. Kalau orang sudah tidak berpikir, maka dia tidak bisa lagi melakukan tindakan lagi yang lain. Boro-boro mau minta tolong, mungkin dia berada di level aku sudah gak bisa ngapa-ngapain dan sekarang dia tetap kasih makan aku jalan hidup gitu. Mungkin bisa di level itu yang terjadi di saya pernah baca tentang bagaimana penelitian tentang orang-orang yang berada di tawanan perang. Jadi zaman perang dunia itu ada tawanan perang itu yang sampai di level dia saking frustasinya dia udah gak ada harapan apa-apa lagi. Dia itu benar-benar saking sukanya, dia sangat nyaman sama penjaga-penjaga tahanan di sana. Kenapa? Karena dia setiap hari dikasih makan. Dia udah di level, dia udah di level, aku selama aku bisa makan, udah aku enjoy di situ. Gitu. Karena udah gak ada harapan lagi. Mentok gitu ya. Udah mentok. Bisa jadi ini yang tadi saya sebutnya di invisible prison di kasus ini. Jadi orang ini udah gak ada kemampuan apapun lagi. Ya dia udah nggak punya satu celah, kayak dia udah terkungkung di tempat itu. Misal dikatakan kalau kamu keluar satu langkah dari rumah dari kos ini saya habisi. Coba bisa apa? Dia secara mental udah kena, udah nggak bisa apa-apa. Ya sih, karena kita kan juga nggak tahu yang menghadapi orang seperti itu. Makanya ini kan kalau terungkap fakta ini kayak gimana dia bisa memberikan full kontrol terhadap perempuan ini sampai dia tidak punya daya lagi nih, ini bakal jadi objek penelitian yang mungkin akan mencengangkan di dunia gitu loh. Iya sih, betul. Nah, kalau dari mas-mas semuanya nih, kan sekarang tuh korban-korban tuh dari perempuan ya. Kalau dari mas-mas tuh mau ngasih pesan apa sih buat teman-teman perempuan di sana supaya nggak lagi nih ketemu sama kalau ketawa mas, nggak lagi ketemu sama. Kenapa? Terus. Masa nggak lagi ketemu sama laki-laki yang salah, ya kan mas? Karena kan kebanyakan kayak 70% orang cerai itu ya gara-gara laki-lakinya selingkuh. Sepertinya 70% ya, seperti kita terima di kantor kan 70% laki-lakinya selingkuh, ya kan? Terus banyak juga sekarang perempuan tuh yang tiba-tiba disiksa padahal mereka masih pacaran, terus diutangin nih sama laki-lakinya tapi nggak dibayar, itu kan ada kan. Nah, gimana, pesan apa sih sebagai mas-mas semuanya sebagai seorang pengacara gitu ya, atau sebagai seorang diri sendiri? Kalau saya dimintain pendapat kayak gitu,
Ya, saya cuma bisa ngasih saran sih. Oke lah, teman-teman mau pacaran dengan siapapun ya. Yang penting lawan jenis lah ya. Kayak jadi bapak ngasih tahu anak. Yang penting lawan jenis ya normalnya ya. Iya sih, benar sih. Bener sih. Iya Harus, kan? sekarang tuh hari ini semua frasa kita, omongan kita terus berjelas. Ya, Karena betul, bisa semua itu bisa dibelotkan. Nah, betul, betul kan. betul. Nah, itu yang pertama, jangan sampai ada kekerasan fisik ya. Sekali pacarmu itu, untuk yang cewek-cewek terutama ya, kalau sekali pacarmu itu dia udah ada kekerasan fisik, entah nampar, entah mukul, entah moles, tahu moles gak mas? Moles tuh kayak gini. Oh, Nggak tahu. Bahasa apa tuh? Bahasa. Jita. Nah, Jita sama lah. Oh, Nggak Ya, itu tahu udah- ya. nggak tahu, apa kita ya? kan beda jauh banget zaman sama dia. itu udah sebagai tanda sih kalau dia udah berani kekerasan fisik ya, walaupun itu istilahnya Sedikit kecil ya? sedikit ya. Itu udah, kalau udah pacaran hati-hatilah kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya masih pacaran kemudian dia udah melakukan intimidasi, ancam-mengancam, ya itu udah tinggalin aja. Gitu. Walaupun kamu udah jatuh cinta banget, itu nanti kamu akan menyesal kalau dilanjut terus. Masih banyak kok laki-laki yang baik di dunia ini, insya Allah. Ya, Iya, betul, sepakat. Kalau dari Mas Antarisa? Kalau saya karena objeknya dalam kejadian ini juga laki-laki ya, dan juga kita dari pengalaman juga kebetulan penyebabnya sebagian besar itu tetap laki-laki, dan kita rincikan semua KDRT itu tidak harus laki-laki loh ya, perempuan juga sebagai objek ya di situ, bisa juga sebagai pelaku. Nah, tapi ya kita harus real aja kalau rata-rata pelakunya semua terkait dengan kekerasan yang seperti level paling bawah, dari mukul sampai melakukan pembunuhan, itu tetap paling banyak diisi sama laki-laki gitu loh. Maka berarti kan yang harus dilakukan buat teman-teman di luar sana, khususnya yang perempuan, itu harus menggunakan standar selektif yang jelas gitu loh. Kenapa ya? Jadi kita harus jujur-jujuran aja lah ya. Kita nanganin kasus yang kayak gini, kita bisa berstatement kayak gini karena memang kebanyakan kayak gitu, ya kan? Nah, itu kesalahannya juga dari awal, kadang dari pemilihan. Ya, ada orang dulu bilang bibit bebet bobot gitu. Itu tidak salah gitu loh. Meskipun kita juga menemukan bibit bebet bobot bagus, tapi kadang nggak ngotak untuk kejadian gitu loh, ya kan? Ya artinya gini, dari sekian kemungkinan yang terjadi, setidaknya kita sudah ada upaya untuk melakukan pencegahan di awal. Ada namanya mitigasi nih. Kalau kejadian ya berarti kan kita udah ada effort di sana ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus, dari si perempuan itu harus mengenali hal-hal yang berpotensi menyebabkan suatu tindak pidana di kedepannya. Saya dulu pernah bahas juga, sama hal yang disampaikan tadi Mas Halis. Pertama, kita dari sudut pandang hukum pidana itu ada istilah kriminogenik. Jadi sebenarnya suatu tindak pidana kriminal itu sebenarnya sudah terdeteksi dari awal. Gejala-gejalanya tadi dalam hubungan ini sudah ada sejak awal. Maka kita harus aware gejalanya sih seperti apa. Nah, gejalanya seperti apa ini ya kita harus menggunakan pikiran terbuka. Artinya kita harus objektif ya dalam hal hubungan. Gitu ya, jadi orang netral. Kita jangan, dalam sebuah hubungan kita tidak bisa menggunakan 100% hati. Kenapa? Hati tanpa logika ya goblok gitu loh. Iya kan? Kita harus realistis gitu loh. Ketika kita sudah menggunakan 100% hati dan menolkan logika, ya kita habis gitu loh. Ya kan? Disitulah kita namanya juga harus diseimbangkan antara pikiran dan juga hatinya. Nah, untuk menilai ada nggak sih potensi kriminogenik dari orang ini atau dari hubungan kita gitu, itu bisa sangat terlihat dari awal. Misal biasanya orang-orang yang seperti ini itu punya tingkat overprotective yang tidak masuk akal. Overprotective tidak masuk akal itu sampai mungkin berawal dari dia tidak mau kamu bukan apa ya namanya, si cewek ya, cewek ini dibatasi sosialisasi. Itu berawal dari kayak gitu. Makin lama meningkat, kamu tidak boleh bersosialisasi sama teman. Level paling tinggi, kamu tidak boleh lagi dekat dengan siapapun. Bahkan sampai yang paling parah adalah keluarga. Sehingga di sini terciptalah sebuah
ikatan yang tidak terlihat antara si laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan disinilah letak ketergantungan si perempuan dan laki-laki. Di sinilah dimanfaatkan kondisi ketimpangan kondisi psikologis ini. Perempuan sudah merasa kosong dengan yang lain karena dia diputus aksesnya, dia ketergantungan. Di sini laki-laki akan menggunakan perannya. Dia bisa melakukan kekerasan di sana, dia bisa melakukan apa ya namanya? Ada kan pernah kita dengar udah di kayak giniin tapi kok gak putus-putus. Pernah ya dengar kayak gitu. Sudah disakiti kayak gini kok gak putus-putus. Ya disitulah yang saya bilang tadi. Ini ada efek ketergantungan dari perempuan. Nah, di level ini yang kita kadang selamatkan di dalam kasus-kasus yang saya sebut tadi. Kita dari segi kuasa hukum kadang kita memberikan masukan bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak normal. Kamu harus tahu hubungan yang sehat itu sebenarnya kayak gini loh. Nah, bahkan orang yang kayak gini ketika dikasih tahu baru tahu kadang. Baru tahu kalau itu harusnya kayak itu. Oh, harusnya kayak gitu ya. Ternyata nggak aneh ya, Mas, kalau laki-lakinya sampai membatasi. Bahkan saya pernah sampai di level HP itu udah jadi nggak ada privasi lagi. Maksudnya dia bukan cuma akunnya diambil ya, sampai HP-nya nggak dikasih. Ya disita. Disita gitu loh. Disita dalam artian kita ingat kan kasus yang perempuannya ini tiba-tiba di HP laki-laki ini berpura-pura jadi perempuan. Nah itu kan kita pernah handle itu gitu loh. Makanya saya selalu bilang kita punya pengalaman di sini untuk bercerita kalau ketidaklogisan laki-laki dalam hal dia melakukan pemberdayaan terhadap perempuan ini di level nggak masuk akal. Jadi di sini harus benar-benar teman-teman jangan sampai putus hubungan sama fundamental banget yang memproteksi teman-teman di sini. Perempuan tuh siapa? Keluarga. Kalau teman-teman sampai diputus sama keluarga, berarti nggak baik. Itu saya udah nggak bilang udah nggak masuk akal. Tapi kalau mungkin level diputus pertemanan itu saya masih nggak masuk akal. Tapi mungkin tuh bisa dipertimbangkan lah. Mungkin dengan alasan teman-temanmu toksik, mungkin teman-temanmu nggak bagus, mungkin tongkrongannya jelek, bawaan hal negatif, mungkin saya masuk akal. Tapi kalau mau putus keluarga itu red flag yang sudah mengarah ke hitam gitu loh, black flag. Red flag. Nah itu. Ya, jadi nasihat saya itu teman-teman harus benar-benar menggunakan akal logikanya terkait dengan laki-laki kayak gitu. Iya, karena itu menguatkan statement kita tuh bisa memilih siapa pasangan kita ke depan. Iya, jadi kita tuh bukan jangan terima nasib gitu kan. Kita tuh bukan ya aku dipilih enggak, kita tuh masih punya daya untuk memilih. Laki-laki pun juga gitu. Iya. Jadi kita tuh laki-laki atau perempuan kita masih punya hak untuk memilih sama siapa kita menghabiskan sisa umur kita. Lebih tepatnya laki-laki yang bertanggung jawab ya. Karena laki-laki yang bertanggung jawab itu yang melindungi kalian nanti besok. Ya. Kalian bakal menikah, kalian bakal hidup sampai tua. Kalau tidak ada bertanggung jawab ini, tertanggung jawab ini bukan cuma harta ya, tapi keselamatan semuanya. Ketenangan, kenyamanan. Jadi ya itu pilihan kalian kalau sederhananya tuh ketika cowokmu itu cuma bikin kamu nangis berarti nggak bener, ya kan? Ya. Itu paling dasar sih. Ya kenapa kamu menjalani hubungan tapi kamu pusing dengan hubungan itu? Betul. Betul nggak? Betul. Kok kayak nggak semangat gitu? Kalau gini, kalau misalnya pacaran nih, baik-baik aja ya, yang cowok itu baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda apapun lah, red flag atau yellow flag tuh nggak ada lah. Yellow flag itu dikira hati-hati kali ya mungkin ya maksudnya kayak lampu traffic light. Tapi tiba-tiba setelah nikah selang seminggu 2 minggu berubah 180 derajat kayak gitu, apes berarti ya. Ya itu saya bilang tadi. Kembali lagi ke pilihan perempuan sih Mas. Kalau menurutku kamu mau melanjutkan atau enggak, karena ketika kamu melanjutkan kamu akan tahu konsekuensi ABCD. Tapi ketika kamu nggak mau melanjutkan, ya kamu akan punya konsekuensi ABCD ya nggak sih Mas? Karena selektif tadi banyak cara kan, banyak cara. Jadi ketika terjadi kayak gitu, saya katakan tadi Mas Aris katakan apes kalau kamu sudah berusaha dengan sebaik-baiknya memilih. Kita kalau bilang apes tapi kita nggak ada effort di situ untuk melakukan seleksi, ya kita gimana mau bilang itu apes? Kita bisa menyalahkan diri sendiri, salahnya kita. Kalau bahasa Dokter Davin, kalau laki-laki disalahin, salahmu lanang gitu. Jadi ya salahmu lanang gitu loh. Kenapa? Karena
kenapa ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap laki-laki ya karena salah mulanang. Ya itu nggak salah. Kita punya banyak tanggung jawab sebagai laki-laki, maka kita harus layak benar-benar dilakukan pemilihan yang sangat ketat. Ya kalau kita gugur pada seleksi itu karena kita dinilai tidak bertanggung jawab, nggak apa-apa, pasrah gitu loh. Perbaiki diri ya salah mulanang gitu. Iya sih, betul sih. Iya. Ya karena kita tuh nggak bisa loh Mas untuk memprediksi orang ini akan baik sampai tua. Dan kita juga nggak bisa memprediksi orang jahat itu nggak akan jadi baik. Iya betul. Kita tuh nggak bisa. Yang penting kita usaha aja. Tapi sekiranya emang udah jahat yang depan mata, kamu masih nerusin ya berarti. Salah dirimu sendiri. Salah dirimu, betul. Ya karena kan banyak juga Thomas kejadian ketika ini tuh fan-fan aja Mbak sampai akhirnya di usia pernikahan segini baru mulai ini. Gitu kan. Itu kan kita nggak bisa membentengi itu semua, ya kan. Yang penting apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, nah itu langsung putuskan aja. Kalau Mbak Cynthia di Gontor bilangnya menghukum itu yang zahirnya aja dulu ya. Nah. Iya. Mbak Cynthia ini lulusan Gontor teman-teman semua. Jadi kita banyak belajar agama sama Mbak Cynthia. Kalau kata Mbak Cynthia, kita tidak boleh menghukumi sebuah hal yang kita tidak lihat. Kita hanya menghukumi zahirnya aja. Jadi selama kita nggak tahu, ya anggap aja Allah menutup itu dari kita. Tapi selama kita tahu, kita nggak menghukumi itu, kita nggak menghindari, ya itu salah kita. Itu teman-teman. Cynthia marga Arabnya dia? Arabnya apa ya? Cynthia bahasa lama. Oke nih mas-mas semuanya, jadi dari podcast kita ini kita dapat dua perspektif ya, bahwasanya hukum tuh nggak semenyeramkan itu gitu. Teman-teman semuanya, kita mulai melek hukum, untuk melek atas semua tindak pidana, semua perbuatan yang hal biasa itu bisa kok jadi tidak pidana kalau kita tuh mulai aware sama lingkungan sekitar. Dan buat teman-teman semuanya, kita mulai aware untuk memilih laki-laki ya, untuk berkumpul dengan laki-laki, karena ya seperti kita tahu laki-laki saat ini tuh, tapi itu kan kayak laki-laki tuh dikit ya Mas di bumi nih. Ya dikit, justru karena dikit itu kita harus seleksi. Iya maksudnya kenapa kalian tuh udah dikit jahat gitu loh, harusnya tuh iya kan maksudnya jahat, iya benar. Kalau habis perempuan sama siapa? Ya, tapi di antara kejahatan laki-laki itu ya kita harus juga fair ya. Yang mana yang bisa ditoleransi, yang mana enggak gitu. Karena pasti kita banyak kurangnya. Iya, perempuan pun juga gitu, nggak semua perempuan tuh benar gitu. Nah, tapi kalau kata Mbak Cynthia, maaf tak potong ya. Kalau laki-laki itu udah dikit jahat, lagi perempuan sama siapa? Kan penjahat dong. Enggak, kan sama bisa satu boleh nggak ya itu? Terus menurutmu kamu orang-orang yang udah punya tuh buka slot lagi? Enggak tahu. Mendukung poligami, astagfirullah. Enggak tahu. Kita bukan golongan dari itu ya. Iya, bukan golongan kita dari satu orang untuk selamanya. Betul. Memang beliau ini agak lain aja, ya. Kita buka satu fraksi sama dia untuk pendukung. Enggak. Oke nih mas-mas semuanya, terima kasih atas waktu dan ilmu sharingnya ke teman-teman semua. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa menggali banyak-banyak ilmu, manfaat ya kan. Jadi teman-teman mulai sadar gitu kan. Sadar akan hukum dan sadar akan laki-laki toksik. Iya. Oke, sekian podcast kita hari ini. See you next time. Dadah. Dadah.